Menurut Menko Polhukam, bangunan pemerintahan di IKN sudah memenuhi standar dan layak untuk segera ditempati personil-personil kementerian yang menjadi prioritas pertama pindah ke Ibu Kota Nusantara. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Caniago menyebut pemindahan ASN ke Ibu Kota Nusantara kian dekat. Hal tersebut disampaikan Menko Polhukam saat mengunjungi dan meninjau langsung progres pembangunan di IKN. Menurut Menko Polhukam, bangunan pemerintahan di IKN sudah memenuhi standar dan layak untuk segera ditempati personil-personil kementerian yang menjadi prioritas pertama pindah ke Ibu Kota Nusantara secara bertahap dalam waktu dekat. Untuk itu, Menko Polhukam berharap otorita Ibu Kota Nusantara untuk bisa menuntaskan pembangunan seluruh infrastruktur yang ada di IKN. Keberadaan Ibu Kota Nusantara dipastikan akan menjadi kebanggaan bangsa. Kota Nusantara ini merupakan satu tempat yang akan jadi kebanggaan kita semua dengan wilayah yang cukup luas. Kemudian di sini menjadi tempat pemerintahan yang juga sangat bagus untuk kepentingan bangsa ini, dan beberapa bangunan sudah bisa memenuhi standar kehidupan yang pantas. Mudah-mudahan dalam waktu dekat mungkin dari kementerian-kementerian yang sudah siap, personilnya mungkin sebagian sudah bisa masuk dan hadir di sini, karena semua fasilitasnya sudah ada, mulai dari tempat tinggal, rumah sakit, sekolah, bahkan pasar, lapangan terbang juga sudah ada di sini. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewo memastikan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN masih kuat dalam menghadapi dampak konflik Amerika Serikat dan Israel dengan Iran. Menteri Keuangan Purbaya mengatakan bahwa pengumpulan pajak pada Januari-Februari tumbuh mencapai 30%. Angka tersebut menunjukkan perbaikan signifikan di sektor ekonomi. Selain itu, stabilitas fiskal dan moneter yang menjadi penting saat ini tetap terkendali dengan kepercayaan pasar yang masih tinggi. Sementara terkait dengan potensi kenaikan harga minyak dunia, Purbaya memastikan kenaikan harga minyak saat ini yang menembus $90 Amerika Serikat per barel masih dapat ditanggung oleh keuangan negara. Namun demikian, pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah antisipatif seperti menyiapkan realokasi anggaran, menjaga stok energi nasional tetap aman, serta memastikan kebijakan subsidi tepat sasaran agar beban fiskal tidak meningkat secara tidak terkendali. Kan channelnya pasti melalui ekspor ataupun melalui harga minyak. Harga minyak sudah naik mereka di 80 ya. Kita udah hitung sampai 92 pun kita masih bisa kendalikan anggarannya, jadi nggak ada masalah. Berarti tidak ada kekhawatiran dari Anda, Pak? Nggak, kita bisa adjust, kita bisa atur. Tapi langkah antisipasi yang disiapkan ada nggak? Iya. Oh, kalau impor makin parah kan harganya mahal ya. Kan akan menaikkan defisit. Ya, kita pastikan aja pertama tax collection kita, pengumpulan pajak kita sama cukai nggak ada yang bocor. Itu udah mengurangi tekanan ke defisit. Nanti kalau lebih bagus, itu udah lebih bagus, kita lihat dampaknya seperti apa. Baru kita hitung langkah-langkah yang perlu kita lakukan. Selanjutnya pemirsa, Menteri Perdagangan menegaskan pemerintah terus menyiapkan langkah antisipatif untuk meredam dampak luas konflik militer Amerika-Israel terhadap Iran di kawasan Timur Tengah. Menteri Perdagangan Budi Santoso berharap dampak perang Amerika Serikat, Israel, dan Iran yang saat ini terjadi tidak akan berdampak signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Pasalnya pertumbuhan ekonomi Indonesia akan ditopang oleh konsumsi di dalam negeri yang terus ditingkatkan pemerintah. Meski demikian, Menteri Perdagangan menegaskan pemerintah tetap akan menyiapkan sejumlah langkah antisipatif untuk meredam dampak akibat adanya perang Teluk Timur Tengah yang terus berlangsung. Langkah antisipatif tersebut mulai dari meningkatkan ekspor ke pasar negara-negara yang relatif tidak terdampak hingga memaksimalkan berbagai stimulus guna dapat meningkatkan daya beli agar menopang pertumbuhan ekonomi di dalam negeri. Ya, misalnya kan bahan bakar ya, pasti kan akan naik. Pasti kalau itu memang benar terjadi,
Ya sekali lagi mudah-mudahan enggak ya. Kalau itu benar terjadi ya memang akan berdampak ke industri kita, ke ekspor kita, tidak hanya di Indonesia, ya ke semua negara. Ya makanya tadi yang pertama saya sampaikan tadi adalah pasar di dalam negeri itu harus kita jaga dengan baik. Kalau yang pasar luar negeri. Kita beralih ke informasi mancanegara pemirsa. Putra Ayatollah Ali Khamenei yakni Mojtaba Khamenei terpilih untuk menggantikan sang ayah sebagai pemimpin spiritual tertinggi Iran. Mojtaba berhasil mengalahkan dua kandidat lainnya yakni Ali Reza Arafi serta Sayyid Hassan Khomeini yang merupakan cucu dari Ayatollah Khamenei. Di tengah gempuran konflik yang kian memanas, Iran secara resmi telah menetapkan sosok pengganti Ayatollah Ali Khamenei. Laporan media internasional menyebutkan bahwa putra Ayatollah Khamenei yakni Mojtaba Hussein Khamenei telah terpilih sebagai pemimpin tertinggi Iran yang baru. Pemilihan penggantian Ayatollah Khamenei dilakukan secara darurat oleh Majelis Pakar Iran, menyusul kekosongan kekuasaan setelah tewasnya Ali Khamenei dalam serangan udara gabungan Amerika Serikat dan Israel pada Sabtu pekan lalu. Sebelum terpilihnya Mojtaba, tugas-tugas pimpinan tertinggi sempat diambil alih oleh Dewan Kepemimpinan Sementara yang terdiri dari Ayatollah Ali Reza Arafi, Presiden Iran Masoud Pezeshkian, dan Kepala Kehakiman Gholam Hussein Mosheini Haji. Sebelumnya, kandidat lain yang muncul sebagai pemimpin tertinggi Iran pasca meninggalnya Ayatollah Khamenei adalah Ayatollah Ali Reza Arafi yang merupakan seorang ulama dan ahli hukum yang menjadi bagian dari Dewan Transisi Kepemimpinan 3 orang yang ditunjuk setelah Ayatollah Khamenei terbunuh, serta satu kandidat lainnya, Sayyid Hassan Khamenei yang merupakan cucu dari pendiri Revolusi Islam Ayatollah Ruhollah Khamenei. Baik Rafi maupun Khamenei dipandang sebagai kalangan moderat, dan Khamenei dikenal dekat dengan fraksi politik reformis yang tersingkir dari Iran. Berbagai sumber untuk IDXchannel. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menegaskan bahwa armada angkatan laut negaranya akan mulai mengawal kapal-kapal tanker yang melintasi Selat Hormuz. Langkah ini diambil guna menembus blokade Iran sekaligus menjamin stabilitas aliran energi global di tengah eskalasi perang di Timur Tengah. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menegaskan bahwa armada angkatan laut negaranya akan mulai mengawal kapal-kapal tanker yang melintasi Selat Hormuz. Melalui unggahan di media sosial, Presiden Donald Trump menyatakan Angkatan Laut Amerika Serikat akan segera melakukan pengawalan militer terhadap kapal tanker demi memastikan aliran energi tetap bebas ke seluruh dunia. Selain pengamanan fisik, Washington juga berencana memberikan jaminan asuransi bagi kapal-kapal yang berani melintasi jalur pelayaran krusial tersebut, di mana Selat Hormuz sendiri merupakan urat nadi energi global yang menjadi jalur bagi 1/5 ekspor minyak dan gas dunia, namun kini tengah diblokade total oleh militer Iran. Pengumuman intervensi militer Amerika Serikat ini sempat meredam kepanikan pasar yang membuat harga minyak Brent diperdagangkan di kisaran $80 per barel. Sebelumnya harga minyak dunia telah melonjak lebih dari 10% menyusul serangan udara Amerika Serikat dan Israel ke Teheran pada akhir pekan lalu. Meski intervensi mulai diumumkan, para pedagang di pasar global tetap skeptis bahwa aliran ekspor minyak dapat kembali ke tingkat normal dalam waktu dekat. Sementara itu, pihak Rapidan Energy Group menilai bahwa janji pengawalan dan penjaminan asuransi oleh pemerintah Amerika Serikat memerlukan waktu yang tidak sebentar untuk diimplementasikan secara efektif. Blokade yang dilakukan Teheran merupakan balasan atas serangan yang menewaskan pemimpin mereka, di mana Iran juga mulai menyerang fasilitas migas negara-negara tetangga. Ketidakpastian di jalur pelayaran internasional ini diprediksi masih akan terus membayangi volatilitas harga komoditas energi hingga beberapa pekan ke depan. Berbagai sumber IDXchannel.